Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Michan mau berbagi 4 resep puding spesial yang cocok banget kita jadikan takjil di bulan puasa nanti. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Langsung aja ke bahan-bahannya. Ada 1200 ml santan, 200 gram gula pasir, 2 bungkus agar-agar tanpa rasa. Kemudian yang terakhir kita gunakan pewarna ungu. Selanjutnya untuk cara pembuatannya, siapkan wadah, kemudian masukkan 2 bungkus agar-agar plain. Tambahkan gula pasir, kemudian gula pasir dan agar-agarnya ini kita aduk sampai rata. Setelah itu masukkan santan secara bertahap sambil terus kita aduk sampai gulanya benar-benar larut. Setelah semua santannya masuk dan gulanya sudah larut, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan timbangan. Kemudian adonan pudingnya ini aku bagi menjadi 4 bagian, masing-masing bagian sebanyak 300 ml. Setelah selesai kita bagi menjadi 4, ini adonannya masih sisa sedikit, kita bagi aja ya, nggak perlu ditimbang lagi. Selanjutnya kita beri pewarna. Untuk bagian yang pertama biarkan tetap warna putih, bagian yang kedua tambahkan 3 tetes pewarna ungu, lalu kita aduk sampai rata. Bagian yang ketiga kita tambahkan 6 tetes pewarna ungu. Setelah itu sama seperti tadi kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, sekarang kita ke bagian yang terakhir, kita tambahkan 10 tetes pewarna ungu, lalu aduk sampai rata. Nah, ini adonannya sudah jadi, sudah kita beri pewarna, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masak, siapkan panci, kita masukkan bagian yang keempat atau yang kita tambahkan 10 tetes pewarna ungu. Lalu kita aduk, setelah itu kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, sekarang kita aduk terus lalu kita matikan apinya. Kemudian kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 yang sudah dibasahi dengan air minum. Kita aduk lagi adonan puding yang sudah dimasak, kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Jadi untuk lapisannya kita mulai dari warna yang paling tua ya. Setelah itu kita aduk lagi adonannya agar nanti uap panasnya berkurang. Kemudian gelembung udara di bagian atasnya bisa kita buang agar nanti hasilnya rapi. Lapisan yang pertama ini kita diamkan sampai setengah beku, kemudian kita siapkan lagi panci yang tadi. Masukkan lapisan kedua, ini yang 6 tetes pewarnanya. Kita masukkan ke dalam panci, sebelumnya kita aduk dulu. Setelah itu kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih rata seperti ini, apinya bisa kita matikan dan kita angkat. Selanjutnya ini lapisan pertama tadi sudah setengah set, kemudian lapisan kedua ini bisa kita aduk untuk mengurangi uap panasnya. Kalau sudah, kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam loyang. Kita pastikan ini sudah hangat agar nanti tidak ambles ke bagian bawah ya. Lalu kita diamkan sampai setengah set. Selanjutnya kita siapkan panci lagi, masukkan adonan yang ketiga, ini yang 3 tetes aja pewarnanya. Lalu kita masukkan, jangan lupa kita aduk dulu ya. Setelah itu kita masak lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih rata seperti ini, kita aduk terus, kemudian apinya bisa kita matikan dan kita angkat ya. Nah, ini lapisan yang kedua sudah set juga.
Kemudian kita bisa melapis dengan lapisan ketiga ini, tapi sebelumnya kita aduk dulu untuk mengurangi uap panasnya. Setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam loyang. Kalau lapisan ketiganya sudah kita masukkan semua, gelembung udara di bagian atasnya bisa kita buang, lalu kita tunggu sampai set. Kita lanjutkan lagi merebus adonannya, siapkan panci, masukkan adonan puding berwarna putih. Jangan lupa kita aduk sampai rata. Kalau sudah kita masukkan ke dalam panci, sekarang kita masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, apinya kita matikan dan kita angkat. Lapisan ketiga juga udah set, udah bisa kita lapis. Selanjutnya kita masukkan lapisan putih secara bertahap, pelan-pelan aja agar nanti bagian bawahnya tidak ambles ya. Semua lapisan udah masuk, sekarang kita hilangkan gelembung udaranya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kulkas ya pudingnya sampai benar-benar mengeras. Setelah kita keluarkan dari kulkas, ini pudingnya sudah keras, sudah bisa kita keluarkan dari loyang. Untuk memudahkannya, masukkan tusuk gigi di bagian pinggirnya. Lalu kita balikan loyangnya di atas talenan. Dan ini dia pudingnya sudah jadi, sudah kita keluarkan dari loyang. Selanjutnya pudingnya aku potong menjadi dua bagian seperti ini. Kalau sudah dibagi menjadi dua seperti ini, sekarang kita potong pudingnya. Dan seperti ini tampilan bagian dalamnya, gradasinya terlihat sekali ya. Cantik banget. Selanjutnya kita potong sesuai dengan selera, lalu letakkan di atas piring saji. Nah, ini dia pudingnya sudah jadi. Sudah siap untuk kita nikmati ya. Sekarang mau aku cobain dulu. Puding ini rasanya segar banget, manis. Dan lapisannya juga menempel sempurna, tampilannya cantik banget. Cara buatnya mudah, bahannya sederhana. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Kita siapkan panci, kemudian masukkan gula pasir. Masukkan juga bubuk agar-agar. Tambahkan 2 bungkus kental manis, kita masukkan semua. Setelah semua bahannya masuk, tuangkan 550 ml air, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini semua bahan sudah tercampur merata, sekarang siap untuk kita masak. Masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih rata seperti ini, apinya bisa kita matikan, tapi terus kita aduk untuk menghilangkan gelembung di atasnya. Setelah kita angkat dari kompor, kemudian siapkan gelas takar, masukkan 250 ml lapisan putih. 250 ml lapisan warna putih ini bisa kita pindahkan ke wadah, kemudian kita biarkan sampai mengeras. Agar lapisannya rapi, kita buang gelembung di atasnya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, kemudian kita lanjutkan untuk membuat lapisan biru. Aku menggunakan 600 ml air, 3 sendok makan biji selasi yang sudah kita rendam, 1 bungkus agar-agar plain, dan 100 gram gula pasir. Selanjutnya untuk pewarnanya aku menggunakan pewarna makanan warna biru. Kemudian siapkan panci, masukkan semua bahan-bahannya kecuali biji selasi. Kalau semua bahan sudah masuk, kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Setelah itu kita tambahkan pewarna biru secukupnya, kalau aku menggunakan 4 tetes ya. Kalau pewarnanya sudah tercampur merata, sekarang kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih.
Nah, kalau sudah mendidih rata seperti ini, apinya bisa kita matikan. Langkah selanjutnya, lapisan putih 250 ml tadi sudah membeku, kemudian kita keluarkan dari wadahnya. Setelah itu, kita siapkan talenan dan kita potong lapisan putih ini. Aku mengirisnya tipis-tipis menggunakan pisau bergerigi atau bisa kalian ganti sesuai dengan selera aja ya. Nah, ini sudah diiris tipis-tipis seperti ini, kemudian bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyiapkan lapisan warna birunya, ini yang sudah kita masak tadi. Kemudian kita aduk untuk mengurangi uap panasnya. Nah, kalau sudah diaduk, kita siapkan loyang bulat diameter 18 cm. Kemudian kita masukkan lapisan warna biru. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam loyang, sekarang kita tambahkan selasihnya. Setelah itu kita aduk dengan adonan warna biru. Untuk takaran selasihnya bisa disesuaikan aja ya dengan selera. Setelah kita tambahkan selasih, ini lapisan warna putih yang sudah diiris tipis-tipis kita masukkan ke dalam lapisan warna biru. Setelah selesai kita masukkan semua, sekarang kita aduk agar nanti lapisan putihnya tidak menumpuk di satu tempat. Setelah itu lapisan birunya kita diamkan sampai sedikit mengeras. Selanjutnya lapisan susu atau lapisan putih 300 ml yang sudah kita masak sebelumnya kita hancurkan karena ini sudah membeku. Kemudian lapisan susu ini kita masak lagi sampai mencair. Nah, ini lapisan susunya sudah mencair dan sudah mendidih juga, bisa kita matikan apinya. Setelah kita angkat dari kompor, ini lapisan putihnya bisa kita aduk untuk mengurangi uap panasnya. Nah, ini sudah hangat, kemudian lapisan biru yang sudah kita diamkan di kulkas kita keluarkan. Nah, ini sudah agak mengeras bagian atasnya. Kemudian lapisan susu yang sudah hangat ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Kita masukkan secara bertahap agar nanti tidak ambles ke bagian bawah. Lapisan susunya sudah kita masukkan semua ke dalam loyang, kemudian gelembung udara di bagian atasnya bisa kita hilangkan, lalu kita masukkan ke dalam kulkas sampai benar-benar mengeras. Setelah aku masukkan selama 2 jam di dalam kulkas, ini sudah mengeras, kemudian bagian tepinya kita masukkan tusuk gigi agar lebih mudah mengeluarkannya. Siapkan piring, kemudian kita balikkan loyangnya. Setelah dikeluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini, selanjutnya siap untuk kita potong. Nah, setelah kita potong, tampilan bagian dalamnya seperti ini, cantik banget. Sekarang kita cobain dulu. Puding ini rasanya enak banget, manisnya pas, rasanya juga segar banget, apalagi setelah kita keluarkan dari kulkas. Lapisannya menempel sempurna, pokoknya kalian harus cobain ya, karena cara buatnya simple banget. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Siapkan teflon atau panci, masukkan 1,5 bungkus agar-agar plain. Tambahkan juga 150 gram gula pasir. Kemudian agar-agar dan gula pasirnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah kita aduk, kemudian masukkan 750 ml santan, kita masukkan dulu sedikit, kemudian kita aduk dengan gula sampai gulanya larut. Setelah itu baru kita masukkan sisanya. Setelah gulanya larut dan santannya kita masukkan semua, sekarang tambahkan pewarna ungu secukupnya.
Kemudian kita campurkan pasta ungu dengan santan, lalu kita lihat kalau warnanya kurang bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian adonan pudingnya ini kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih rata. Nah, kalau mendidihnya sudah merata seperti ini, berarti sudah matang, apinya bisa kita matikan ya. Setelah itu, adonan pudingnya kita angkat, kemudian kita aduk untuk mengurangi uap panasnya. Kemudian, ini adonannya akan kita bagi. Siapkan gelas takar, kemudian kita masukkan 250 ml adonan puding. Setelah kita masukkan ke dalam gelas takar, kemudian kita siapkan loyang yang sudah dibasahi dengan air minum sebelumnya. Lalu kita masukkan 250 ml adonan ke dalam loyang. Kita sisihkan dulu lapisan pertama ini sampai sedikit mengeras. Selanjutnya siapkan bahan-bahan untuk lapisan putih. Aku menggunakan 300 ml susu full cream, 50 gram gula pasir, kemudian 1 sendok teh agar-agar plain. Kita lanjut ke cara pembuatannya. Siapkan panci, masukkan gula dan bubuk agar-agar. Kita aduk terlebih dahulu bahan keringnya, kemudian masukkan susu full cream. Ini aku masukkannya sedikit dulu, lalu kita aduk dengan gula sampai gulanya larut, lalu masukkan semua susunya. Kalau gulanya larut dan susunya sudah kita masukkan semua, sekarang kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih rata. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, apinya bisa kita matikan, kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, lapisan putihnya ini kita aduk terlebih dahulu untuk mengurangi uap panasnya. Selanjutnya, kita siapkan gelas takar, masukkan 150 ml adonan. Adonan putih ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang, dan lapisan ungu yang pertama juga sudah set. Kemudian kita masukkan lapisan putih ini sedikit-sedikit dan dalam kondisi sudah hangat agar nanti tidak ambles ke bagian bawah. Kalau sudah kita masukkan semua lapisan putihnya, gelembung udara di bagian atasnya kita buang ya agar nanti hasilnya rapi. Nah, kalau sudah, kita diamkan dulu sampai sedikit mengeras. Kalau sudah mengeras, masukkan lagi 250 ml adonan ungu yang sudah kita panaskan. Kita masukkan sedikit-sedikit adonannya, dan sama seperti tadi, adonannya tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin ya. Setelah semua lapisan ungunya kita masukkan, kemudian kita diamkan sampai mengeras. Kalau sudah mengeras, kita masukkan sisa dari adonan putihnya. Kita aduk dulu, lalu kita masukkan sedikit-sedikit pada saat lapisan ungunya sudah set. Sama seperti tadi, gelembung udaranya jangan lupa kita buang ya agar nanti hasilnya rapi. Lalu kita tunggu sampai mengeras. Nah, ini pudingnya sudah sedikit mengeras seperti ini. Lalu masukkan lagi sisa adonan ungu yang terakhir 250 ml. Caranya sama seperti tadi ya. Lapisan ungu yang terakhir sudah kita masukkan, kemudian kita rapihkan lagi bagian atasnya dan kita tunggu sampai dingin. Kita diamkan selama kurang lebih 4 jam, dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, ini sudah keras dan sudah siap untuk kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir sedikit seperti ini. Setelah itu kita siapkan tusuk gigi, lalu kita selipkan di bagian pinggir loyang. Cara mengeluarkannya, letakkan talenan, kemudian kita balikan seperti ini. Cara mengeluarkannya mudah sekali karena kita menggunakan tusuk gigi tadi. Ini sudah keluar. Kemudian kita balikan seperti ini.
Nah, ini dia puding lapis santannya sudah selesai kita masak. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Kemudian aku memotongnya menggunakan pisau bergerigi atau boleh pisau jenis lain. Tampilan dalamnya seperti ini. Kita lanjutkan memotongnya sampai selesai. Setelah kita potong, tampilannya seperti ini, cantik banget, rapi juga. Kemudian sekarang kita cobain ya. Puding ini lembut dan manis, rasanya enak banget, cara buatnya juga mudah, tampilannya cantik. Kalian harus cobain ya, semoga resepnya bermanfaat. Langsung aja ke bahan-bahannya, aku menggunakan 1 bungkus agar-agar plain, 750 ml santan atau boleh diganti dengan susu full cream ya, lalu 100 gram gula pasir. Untuk pewarnanya aku menggunakan kuning dan coklat. Kita lanjut untuk membuat adonan pudingnya, masukkan gula pasir, kemudian masukkan juga bubuk agar-agar. Kemudian bubuk agar-agar dan gulanya kita campurkan sampai rata. Setelah tercampur rata, masukkan santan sedikit dulu, kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Kalau gula dan bubuk agar-agarnya sudah larut, sekarang kita masukkan semua sisa santannya. Setelah semua santannya kita masukkan, kemudian kita aduk kembali. Nah, ini adonan pudingnya sudah jadi, kemudian kita siapkan gelas takar. Masukkan sebanyak 250 ml. Kalau adonan puding sebanyak 250 ml sudah kita masukkan ke dalam gelas takar, selanjutnya kita tambahkan pewarna kuning secukupnya. Nah, ini pewarna kuningnya sudah kita campurkan dengan adonan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam panci dan kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih rata. Nah, ini sudah mulai mendidih dan kalau sudah mendidih rata seperti ini, apinya bisa kita matikan. Adonan kuningnya sudah bisa kita angkat dari kompor. Selanjutnya kita siapkan cup seperti ini atau boleh menggunakan cetakan apa saja. Selanjutnya kita aduk adonan pudingnya untuk mengurangi uap panasnya. Kemudian kita masukkan takarannya sekitar 1,5 sendok sayur, lalu kita masukkan semua adonan pudingnya ke dalam cup. Nah, ini puding kuningnya sudah kita masukkan semua ke dalam cup. Selanjutnya untuk gelembung udara yang ada di atasnya bisa kita hilangkan ya, agar nanti hasilnya rapi. Puding kuningnya kita biarkan mengeras terlebih dahulu, kemudian kita masukkan lagi 250 ml adonan puding ke dalam gelas takar. Kalau sudah kita masukkan 250 ml adonan puding, selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam panci, kita masak sampai mendidih rata. Jangan lupa kita aduk terus ya. Nah, kalau adonan pudingnya sudah mendidih rata seperti ini, bisa kita matikan apinya dan kita angkat ya. Puding lapisan pertama atau puding kuning sudah sedikit mengeras, kemudian kita masukkan lapisan putih yang sudah kita aduk untuk mengurangi uap panasnya. Masukkan sekitar 1,5 sendok sayur sama seperti tadi. Lakukan sampai semua adonan putihnya habis. Sambil menunggu lapisan putihnya set, selanjutnya kita siapkan sisa adonan 250 ml yang terakhir. Kita masukkan pewarna coklat secukupnya. Kemudian kita aduk pewarna coklat dengan adonan pudingnya sampai rata. Kalau dirasa kurang coklat bisa kita tambahkan lagi ya pewarnanya. Nah, ini lapisan coklatnya sudah jadi, selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam panci dan kita masak sampai mendidih rata.
Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, apinya bisa kita matikan dan kita angkat dari kompor. Selanjutnya, kita siapkan lagi cup yang sudah kita lapis dengan 2 lapisan putih dan kuning tadi. Dan ini sudah mengeras. Bisa kita masukkan lapisan coklat yang sudah kita aduk terlebih dahulu untuk mengurangi uap panasnya. Selanjutnya, kita masukkan lapisan puding coklat secukupnya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia lapisan coklatnya sudah kita masukkan. Selanjutnya kita biarkan sampai benar-benar mengeras. Setelah aku masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam, ini sudah mengeras pudingnya dan sudah siap untuk kita keluarkan dari cupnya. Siapkan piring saji dan kita susun puding di atasnya. Setelah kita keluarkan, tampilannya seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia puding lapis mininya sudah jadi dan siap untuk kita sajikan. Puding ini rasanya enak banget, manis, dan yang pastinya sehat ya karena tanpa pemanis buatan. Lapisannya juga menempel sempurna jadi nggak copot-copot gitu. Cocok banget ya kita jadikan cemilan untuk anak-anak. Dan bisa juga kita sajikan di acara-acara. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin resep aku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.